Kenapa sih? Selamat datang kawan-kawanku yang tercinta. Lo semua gue undang ke sini buat merayain hari jadi gue sama Liana yang pertama. Hebat deh, gue udah setahun deh. Terus, ntar lu bakal ngerasain sofa yang nyaman banget. Maju terus. Masih terus. Dikit lagi. Wah, kayaknya udah duduk nih. Gimana, nyaman gak? Adalah anugerah bagiku, aku hanya ingin Kena lu semua kan sama gua kan? Emang ya, ntar gua kerjain. Tadi dari mana sih? Jalan lu Gi, sempet-sempetnya ngerjain kita ya. Iya dong, harus. Daripada gua yang dikerjain duluan, mending gua ngerjain lu semua, ha? Bener banget. Lihat tuh ya pembalasan gue ya. Pembalasan. Tapi kita tahu sayang, sampai penakut sayang. Iya. Jadi ya itu penakut, badan gede. Gua yang ngerayain hari jadi, tapi gue yang kerjain ya kan? Hebat kan? Hebat kan? Lu nggak ngeliat sih muka lu semua. Pas gua kerjain, bete, ketero. Menang, tapi lihat aja ntar, ya kan? Ki. Nenek lu, Det. Bukan nenek gua. Gini kita nih baru ketemu, terus dia bilang dia terharu ngeliat lo berdua. Silakan, Nek. Selamat ya, Nenek bangga melihat kalian berdua. Pasangan muda yang serasi. Emangnya ulang tahun pernikahan yang keberapa? Pernikahan. Kalau boleh Nenek saranin, cepat-cepat punya anak. Mumpung masih muda, sehat dan kuat. Kita belum menikah, Nek. Kita ini masih pacaran baru setahun. Ya, baru, Nek. Jadi belum nikah, Nek. Nah, tuh di belakang kalian ada tulisan just married. Jangan kamu juga. Makanya gue bilang, pestanya itu belum selesai, men. Bentar. Gua kebelet pipis, nanti nyusul. Bentar ya. Ah, rese banget sih. Masih pacaran dibilang udah married. Ini lagian tuh nenek-nenek mau aja lagi disuruh ngerjain kita ya, sayang ya. Gi, gue tuh paling demen lihat tampang bego lo itu. Gimana nggak bego? Aneh aja. Ada nenek-nenek gitu ngasih bunga, terus nasihatin gua perkawinan gitu. Ya aneh lah. Kencing aja belum lempeng, udah disangka kawin gua. Ya lo positive thinking aja. Anggap aja itu doa. Ya biar pacaran lo sampai kawin. Oh ya, amin. Bentar. Lu pada denger suara bayi gak sih? Suara bayi. Dulu. Iya. Nah lo. Jangan-jangan tuh bayi kuntilanak. Bisa jadi. Atau wewe gombel. Lu tuh makanya ketawanya pada kenceng ya. Terus kuntilanak sama wewe gombelnya pada marah. Oh, jangan aku takutin dong. Ih. Lu semua tuh pada kenapa sih? Kebanyakan nonton film horor ya? Ngomongnya setan-setan. Udah deh, jangan diributin. Gimana kalau kita turun aja? Kita lihat yuk. Iya. Yuk. Wah, ada apa-apa. Bayi. Lupa di tempat. Ini, bayi. Tuh.
Waduh, kok udah bayi sendiri sih? Aduh, kasihan banget. Wah, kali ini bercandanya nggak lucu nih. Lo kalau bercandain gue jangan ngedapatin bayi apa? Maksud lu gua? Iya, siapa lagi? Kalau bukan lo, Dedi paling. Men, gila lo. Gue tuh nggak mungkin pakai minjem-minjem bayi orang segala untuk kerjain lo. Gue kenapa sih? Pikirannya kok jauh banget. Serius deh, sampai sambar geledek aja gua berani. Ini bukan gua. Yan, jangan dipegang. Kalau ada pemeriksaan sidik jari, lo yang kena lo. Kan kasihan. Iya benar. Lebih baik kita nggak usah apa-apain nih bayi, kita taruh aja di sini. Setuju? Aduh, jadi mau dikemanain dong nih bayi? Mas, ayo pulang, ayo kita pulang. Kasihan kan anak kita nanyain bapaknya terus. Mbak, apaan sih? Kapan juga saya bikin anak sama Mbak? Kok mas gitu sih? Kamu jawab dong. Maunya kok enaknya aja. Mbak, denger Mbak, biar saya gini-gini, satpam kayak gini. Saya tuh orangnya baik, jujur, nggak sombong. Saya mana pernah bikin anak sama Mbak, Baik hati, tidak sombong. Kok nggak mau pulang? Salah ngomong gue. Pokoknya kalau Mas nggak mau pulang sekarang, saya bakal laporin Mas saya. Biarin aja biar dia kesini, biar Mas tau rasa. Nih cewek tambah ngotot dibilangin ya. Mbak, kalau Mbak nggak mau pergi dari sini, saya borgol. Terus saya bawa ke kantor polisi sono. Polisi! Polisi! Wah, gila tuh cewek. Gua tahu. Kita kasihin aja bayi ini ke satpam. Beres kan? Itu tuh, gua setuju. Siapa tahu orang tua nyariin kan, bayinya ada di sana. Bapak kenal nggak ini bayinya siapa? Waduh, bayi lagi. Saya kagak tahu deh. Kalau masalah kayak ginian jangan sangkut pautin sama saya. Saya bisa gila, stres. Terkait cewek tadi tuh. Apa, tolongin dong, Pak. Maaf ya Mbak ya. Maaf ya. Enggak. Udah. Maaf ya. Tuh satpam gila kali ya. Belum selesai ngomong udah kabur duluan. Kita mesti gimana dong nih? Udah tutup ya? Iya Mas. Tapi besok buka lagi kok. Gue juga tahu. Kalau besok buka lagi, pasti tutup lagi, ya kan? Iya, gue juga tahu Mas. Gimana? Kabar gembira. Pengunjung habis, kafe tutup. Terus gimana dong? Nggak tahu lagi, say. Pusing. Dirimu yang aku cinta, dirimu yang aku sayang, berikan. Aduh, gimana dong? Mana udah malam? Kan nyokap gue nyap-nyap. Gue juga nih, aduh, gue kan anak tunggal. Terlambat sedikit aja pasti nanti dimarahin deh. Kayaknya masalah kita sama semua deh. Ya gimana dong? Masa kita harus ngebiarin bayi ini sendirian? Enggak. Kalau kita tinggalin bayi, artinya kita nggak berperi kebayian dong. Hei! Ada yang ngerasa punya bayi nggak? Lu tuh apa-apaan sih? Lu pikir dengan teriak masalahnya bakal beres apa? Gue sebel, Dad. Harusnya gue hari ini seneng. Malah mikirin bayi. Aduh, udah dong. Yang harus dipikirin itu gimana nasib nih bayi sekarang. Ya udah deh, apa boleh buat? Untuk sementara waktu, ini bayi sama kita dulu gimana? Kasihan, udah malam. Ya udahlah. Pak, tolong Pak. Bapak sempat lihat bayi yang ada di parkiran kafe sini nggak sih Pak? Waduh, baik lagi Bu. Iya. Kalau itu saya nggak tahu Bu. Tapi tadi sih ada anak muda yang bawa bayi Bu. Malah saya suruh ngasuhnya, tapi saya tolak Bu. Karena saya takut
Malah saya yang tuduh nyulik lagi, Bu. Pak, gimana dong, Pak? Ya udah Bu, sekarang mendingan kita cari dulu tempat lain. Mudah-mudahan aja ada orang baik yang mau nampung baik kita Bu ya. Ya, Pak, makasih Pak ya. Oh iya, Pak. Oke kawan-kawan, kalian semua udah tahu kan tujuan kita kesini ngapain? Kita harus ngambil keputusan cepat, kita nggak punya waktu lagi. Nah sekarang bayi itu harus kita taruh di mana gitu? Siapa yang megang? Kita nggak mungkin ngebiarin bayi itu sendirian di taman kan? Emang kalian ini semua tega? Kalian berdua sih gara-garanya. Ngapain sih pakai ngerayain di kafe segala? Puncak kek, pantai kek, Anyer kek. Lebih asik kali. Kok gitu sih? Itu kan tempat jadian kita. Ya kan sayang? Iya sayang, Win. Udah Win, gak usah saling salahin satu sama lain. Sekarang ini kita punya keputusan penting. Masalah gimana caranya kita ini punya masalah sama-sama, kita selesaiin sama-sama, itu loh. Ya udah, sekarang mau gimana? Gantian atau mau gimana? Gini aja, mendingan sekarang kita gantian aja giliran untuk rawat bayi. Gimana kalau undiannya sesuai nama, sesuai abjad? Berarti gue duluan dong. Aduh, please dong jangan gue dulu. Gue belum siap nih. Ya. Wah, kita undi. Cara ngundinya gimana? Om Bimba. Yaudah deh, ayo, cepet. Ayo. Ded. Ded, ngapain lo? Cepetan, ngelamang-lamain aja lo. Yuk. Gua nggak boleh apa berdoa dulu. Lu gak pengen kabur kan? Udah deh, ayo deh. Ayo dong, ayo. Yang? Hobi halayum gambreng. Kayaknya ini hari keberuntungan lo deh. Bagus lah. Cinta aja. Kalau nggak yang pertama kali, nggak berjuta rasanya. Tapi ini beda sob. Cinta sama bayi itu beda tau nggak? Pas deh gue, karena tadi gue udah berdoa lagi. Oke, sekarang kita undi lagi. Siapa selanjutnya? Yuk, gampang lagi. Berarti Ada apa? Kamu tadi udah ngelihat Dedi pulang belum? Setahu saya belum tuh, Bu. Udah jam segini belum pulang juga. Kemana tuh anak? Kan tadi sore keluar. Saya tahu dia tadi keluar. Yang saya tanya tuh dia kemana? Waduh, saya nggak ngerti, Bu. Soalnya dari tadi saya di dapur terus, nggak ikut pas Dedi. Aduh, yang ngapain juga kamu ikut-ikut Dedi? Ya udah, Bi. Pokoknya sekarang kamu jangan tidur dulu ya. Tungguin Dedi pulang. Iya, Bu. bro, selamat bersenang-senang sama mainan baru ya. Bye-bye ya, Win ya. Dadah, Dedi. Semua rese. Hati-hati ya. Dadah. Hati-hati ya, Yang ya. Bos banget gua malam ini. Seneng-senengnya nggak seberapa, ruginya nggak ketulungan deh. Gimana kalau nyokap bokap gua tahu gua bawa bayi? Mampus gua. Kalau gua pencet bel, ntar isi rumah pada tahu lagi gua bawa bayi. Gua masuk diem-diem aja kali ya. Gua taruh di mana nih bayi? Udah. Lu taruh sini aja. Diam lu sini ya. Jangan kemana-mana, jangan nangis.
Bismillah. Nah, gimana masukinnya? Aduh, kenapa sih kalau orang panik itu selalu bego? Gue harus bawa kunci nih. Ini kan nggak dikunci. Bego. Ayo kita masuk. Gua kenapa bego 3 kali sih? Dirimu yang aku cinta, dirimu yang aku sayang, berikan aku. Nah, kebeneran nih, Biem lagi tidur di situ. Tadi dulu, kalau gua ketok pintu, terus Biem ngeliat bayi ini, dia pasti bakal teriak. Waduh, gua harus cari akal nih. Gua harus taruh dulu deh. Ih, aduh. Apaan tuh? Oh, kucing. Bi, Biem, buka dong, Bi. Tumben, Bi, cepet banget bukainnya. Iya, Bibi sengaja menunggu supaya kalau Mas Dedi datang gak kelamaan buka pintunya. Oh, bagus deh. Papa udah pulang belum? Mas Dedi ini bagaimana sih? Bapak kan pergi ke Lombok. Nah, kalau ke Lombok biasanya kan sampai sebulan. Kalau ibu sih ada, Mas Dedi. Baru aja masuk kamar. Mau Bibi panggilin? Jangan. Gini aja, Bi. Bibi sekarang tidur duluan aja. Dan pintu ini biar saya kunci, ya? Baik, Mas. Bi, iya Bu. Saya kok dengar suara bayi ya? Bibi denger nggak? Iya, Bu. Makanya saya bangun lagi. Dedi udah pulang belum, Bi? Udah, Bu. Masa Dedi bawa bayi sih? Apa Mas Dedi jadi bayi lagi? Bibi ini ada-ada aja ah. Bener, Bi, Dedi udah pulang. Iya, Bu. Tadi saya sendiri yang bukain pintu. Kalau udah pulang, kenapa nggak ada di kamarnya? Nah, Ibu, masa sih saya bohong? Ibu kali yang nggak bener liatnya. Bangun dulu dong, Bu. Bangun. Jangan tidur melulu. Ih, ngeyel amat sih nih orang. Lihat aja deh tuh sendiri, lihat. Nah, lo. Tadi siapa yang saya bukain pintu, Bu? Masa iya sih setannya Mas Dedi? Kan orangnya masih hidup. Ih, kalau ngomong jangan ngelantur sih ah. Habis saya bingung, Bu. Tadi Mas Dedi ada. Tapi kok sekarang
Hilang, Bu. Aduh, jangan nangis dong. Ntar ketahuan. Ntar dibeliin permen ya. Aduh, dia nggak ngerti permen lagi. Mobil-mobilan ya. Mobil-mobilan ya. Aduh, dia juga belum matiin mobil-mobilan lagi. Aduh. Yaudah. Sekarang tidur ya, anak pintar. Ayo. Anak pintar ya. Ayo tidur. Bobo ya. Bobo. Udah ya, Bobo ya. Nah, kamu anak pintar ya. Ayo, Bobo. Jangan nangis lagi ya. Pinter. Yuk. Dari mana ya, Bi, asal suara bayinya? Kan kita lagi nyari, Bu. Bi, bisa nggak sih ngomong tuh nyambung dikit, Bi? Gua ada ide. Dedi, kamu tuh kagetin Mama aja. Kamu kok ada di sini? Emang kamu bawa mobil Mama? Enggak mah, ini Dedi biasa habis ngambil kaset. Habis tadi nggak bisa tidur, jadi ya mendingan Dedi dengerin lagu aja. Kamu dengar suara bayi nggak? Tadi Mama dengar suara bayi gitu dari sini deh. Bayi apa ya mah? Mama ngelindur kali mah. Orang tadi aja Biem nggak denger apa-apa, ya kan Bi? Iya sih, Den. Masa sih Mama salah dengar? Mama serius ya denger bayi. Serem juga ya. Mendingan kita masuk aja yuk, Ma, yuk. Kamu ada aja. Nyokap sama pembantu udah tidur. Jadi lu bisa tenang sekarang. Kenapa sih lu harus menderita kayak gini? Hah? Ditinggal orang tua, terus harus dirawat sama gua. Hidup kita tuh sama, men. Sama-sama menderita. Gua harus ngerawat lu. Lu juga harus menderita dirawat sama gua. Hidup lu pahit, Sob. Jangan lupa bangun nih Dedi ya, udah siang nih. Oh ya, nanti jangan lupa juga belanja ya. Daftar belanjaan sama uangnya udah saya taruh di atas kulkas ya. Inje, Bu. Aduh, bokap udah mau berangkat lagi. Apa ya? Jangan. Ya, emang bentar ya. Bentar ya, jangan sampai deh. Parfum mobil ini enak juga. Ya, gimana gue mau nyebok ini baik? Megang bayi aja belum pernah.
Mas Dedi, di situ ada suara bayi ya? Itu suara gua, Bi. Bibi, ini kan dikibulin sama gua. Mirip kan suara gue? Oh, kirain. Coba Mas, bisa suara bayi gurita nggak? Bibi bisa aja, Bi. Dirimu yang aku cinta, dirimu yang aku sayang, berikan aku. Lah, oke. Semuanya udah beres. Apa ya? Penghangat. Cintaku takkan pernah hilang, janjiku setia padamu, kau selalu. Tapi kok pakai ini sih? Gue aja kepanasan, apalagi di bayi. Gak usah deh. Wangi-wangian aja deh. Mengerti dirimu, selalu berharap kau bisa. Aduh, bego. Bayi kan nggak bau ketek lagi. Ingin selalu denganmu, warnai hidupku. Ingin selamanya bersamamu. Dirimu yang aku cinta, dirimu yang aku sayang. Ada apa Mas? Tolong beliin pampers dong. Pampers buat bayi atau dewasa? Buat bayi lah. Bayi? Memangnya Mas Didi punya bayi? Enggak, maksudnya buat tugas sekolah. Udah deh, nggak usah banyak tanya nih duitnya. Sini deh. Iya. Oke, kita sekarang berangkat sekolah. Udah telat. Ya. Oke. Baju lu kegedean ya? Tapi nggak apa-apa, lucu juga kok ya. Kita pergi sekarang. Ayo kita pergi. Ayo. Akhirnya gue bisa aman. Ya paling nggak nyokap gue sama Beyem nggak tahu kalau gue bawa bayi ini. Dan bentar lagi gue bakal bebas karena bayi ini bakal gue serahin ke teman gue. Oke? Nah, kita naik yuk. Ya ampun, kok sekolah bawa bayi sih? Ya, nangis lagi. Rese banget sih. Anak siapa sih? Emangnya anak siapa lagi kalau bukan anaknya? Makanya dek, kalau begaul jangan bablasan. Repot kan, kan muda? Untung anak saya dua-duanya dimasukin pesantren. Jadi mereka pada nurut deh sama saya. Lu siapa sih? Mampus gua. Anak-anak masih pada nongkrong lagi. Duh, kalau gua ketahuan bawa bayi, bisa gawat nih. Tumben lu telat. Ya, kemarin habis begadang, belajar. Men, lu tuh aneh banget. Udah tas gede, buku masih ditenteng. Bukan urusan lo. Dede. Lama banget lo. Sudah tungguin juga. Ntar gue ceritain. Bayinya mana, Det? Kenceng. Coba. Buset, jadi lu masukin itu bayi ke tas. Tega banget sih lo. Gimana lagi? Gua nggak tahu harus ngapain lagi. Bantuin gue dong. Bayi nggak kenapa-napa. Coba kalau habis nafas. Buka. Baju siapa yang lu pakein nih? Kegedean banget. Iya, habis gimana lagi? Di rumah kan nggak ada baju yang kecil. Ya udah gua kasih itu aja. Ya, cari punya siapa kek? Beli kek gimana gitu? Nggak sempet. Udah deh,
sekarang yang harus kita pikirin gimana caranya ini anak tetap ada yang jaga waktu kita lagi sekolah. Iya bener-bener. Nggak mungkin kan kalau kita bawa ke kelas. Oh iya, Bang Oman. Ujuk. Jadi gue disuruh ngerawat nih anak sampai lu selesai sekolah begitu? Iya, aduh hari ini aja ya, please. Jangan deh. Gue nggak bisa. Mana sih Winda? Negonya lama nih. Jangan-jangan Mang Oman gak mau disuruh ngebantuin kita. Atau sekalipun kalau dia mau, pasti syaratnya berat. Gimana dong? Abang nggak bisa. Kali ini aja deh, janji. Soalnya di rumah tuh gak ada orang, jadi harus dibawa ke sini. Pembantu juga pada pergi semuanya. Aduh, makanya jadi dibawa ke sini. Gak mungkin kan dibawa ke kelas. Ayo dong banget sih, dia mau bikin ribut lagi. Ya udah deh. Ya gitu dong. Makasih banyak ya Bang ya. Aduh, coyong. Nih, sama Abang Topi tuh. Abang Topi. Aduh. Tar dulu. Tapi cuma sehari kan? Iya. Janji. Masuk kelas dulu. Mau ya sama Om itu ya? Tuh mau tuh. Sama Bang Oman. Mau. Bentar ya. Makasih ya Bang ya. Sehari ya? Iya, sehari. Iya. Gimana? Beres. Terus. Lah ini bocah-bocah pada ngumpi di sini. Nggak masuk lu? Iya, udah. Mau masuk. Masuk kok. Ketutupan nih. Aduh. Lupa. Bayi siapa tuh bang? Bukan, ini... Jawab. Ini bayi siapa? Jangan-jangan sebelum kawin sama gue lu udah punya anak ya? Ini adiknya Winda. Dia dibawa ke sekolahan karena rumahnya sepi, emak bapaknya pada pergi. Nah, pembantunya pulang kampung, makanya dititipin ke gua. Emang paling pinter ya bang nyari alasan ya. Winda itu anak satu-satunya bang, kagak punya adik. Jadi ini anak siapa dong? Jadi bang yang belagak pilon, basi tau gak lo? Biar kata kita udah kawin, gua rela dicerai bang. Nis, dengerin dulu. Ini Winda nitipin ke gua. Tadi gua udah gak mau, tapi dia maksa. Terus gua pasti gimana dong? Udah, Pak jangan banyak alasan lagi. Mendingan gua pulang ke rumah Babe. Nis! Bang, adik saya mana? Jangan berisik. Lagi tidur. Gua mau nanya, sebenarnya tuh bayi siapa sih? Aduh Bang, nanti aja ya, saya lagi gak ada waktu nih, saya buru-buru. Makasih banyak ya Bang ya. Ntar dulu. Ya, apa? Ini gara-gara nih anak, gua sama bini gua jadi ada masalah. Nah, lo mesti tanggung jawab. Ya udah ya, nanti dijelasin sama Pak Onyx ya. Makasih banyak ya Bang ya. Mana adiknya? Aduh, udah dong, woi. Jangan mikirin mau digimanain nih bayi. Mau digodain terus. Iya nih, lu belum pernah ngerasain kan gimana rasanya petak umpet sama orang rumah. Iya nih, masa kita harus ngerawat di bayi terus? Gak mungkin kan? Yaudah, jangan berantem. Mendingan gini aja. Win, sekarang kan giliran lo ngerawat bayi ini kan. Nah, kira-kira di rumah lo kali aja ada perlengkapan bayi atau susu bayi, makanan bayi gitu? Aduh, nggak ada. Lo kan tahu sendiri secara gue anak tunggal gitu. Udah gede juga gue. Sayang. Taruh. Gue inget. Gue ngasih susunya kemarin sekali. Hah? Lo ngasih susu sekali? Gila, kelaparan anak orang dong. Bisa mati kali. Ya, habis mau dimainin lagi. Darurat sipil, Sob. Gimana kalau kita belanja makanan bayi aja ya? Gue cuma makan dulu sebentar. Ya, gimana? Yuk, sayang. Ya udah deh. Dirimu yang aku cinta, dirimu yang aku sayang, berikan aku. Gue ada usul.
kita sah aja. Bagian cowok nyari pampers sama susu, terus bagian ceweknya nyari pakaian bayi, terus minyak kayu putih, terus perlengkapan mandi bayi. Oke? Kita bisa biar cepet. Dalam hidupku sudah cukup bagiku untuk mengerti dirimu. Selalu berharap kau bisa mengerti. Pakai ini bagus kali ya? Ih, ini kan buat orang dewasa. Lu gimana sih? Ya, kan biar kulit bayinya jadi halus. Kulit bayi itu udah halus, nggak usah pakai luluran kali. Tahu ah, ngaco lu. Dirimu yang aku cinta, Mbak, dirimu yang aku sayang. lo pakai pembalut kan? Maaf mbak. Saya mau nanya, itu pembalut buat wanita atau buat diapas buat bayi? Bukan, itu pembalut wanita. Kan ada tertera di sana tulisannya. Gue bilang juga apa? Gak percaya sih. Iya, maafin gue. Gue kan nggak tahu, gue nggak pernah pakai pembalut wanita, men. Sebenarnya buat anaknya siapa sih? Dia. Jadi bingung saya. Bapak sih bingung kan? Sama mbak, saya juga bingung. Tapi kita bukan kakak adik kan? Udah. Win, kayaknya bau deh. Lihat aja, kiranya dia pup. Masa gue mesti lihat sih? Kayaknya si pup deh. Aduh, gawat. Kamu bawa dia ke toilet dulu ya. Kalau enggak, gawat nih mobil kita bisa kebawaan nggak nafas lagi. Iya. Mendingan kalian cewek-cewek bawa dia ke toilet, cebokin dia. Kita cowok-cowok di mobil, ya kan? Gimana toiletnya? Setahu saya sih, nggak ada orang yang bawa bayi tanpa mencurigakan ke sini, Pak. Tidak ada sama sekali, Mas. Sama sekali, Pak. Aduh Pak, gimana ini? Kemana lagi kita harus cari Pak? Ya sudah sabar toh, Bu. Mas, kalau begitu terima kasih ya. Ini foto anak saya, ya. Dan ini kartu nama saya. Saya minta tolong kalau nanti Mas kebetulan melihatnya, tolong cepat hubungi kami. Nanti akan kami ganti semua ongkosnya ya. Ya Mas ya? Tolong ya Mas ya. Ya, baik Pak, kami permisi dulu. Iya, Pak. Makasih. Iya. Winda, Win, ikut mama belanja yuk. Kenapa Winda? Win, ini bayi siapa? Jangan teriak-teriak rumah, nanti bayi tambah nangis nih. Iya, tapi ini bayi siapa? Kok bisa ada di sini? Win, kamu jangan berbuat macam-macam ya. Apa yang udah kamu lakuin? Hah? Ngomongnya jangan gitu dong, Ma. Ini tuh anaknya, adanya Liana, Ma. Iya, soalnya ini orang tuanya lagi pada pergi, terus Liana juga lagi pada sibuk, Ma. Jadi dititipin ke aku deh, bentar doang kok, Ma. Ih, kenapa mesti kamu sih? Kan dia bisa nitipin ke penitipan anak. Itu dari situ. Kamu nyadar aja deh. Jangan nangis, sayang. Oh. Aduh. Duh, repot deh. Sekarang giliran lo ya. Gua serahin bayinya ke lo ya. Lu serius banget kayak serah terima jabatan OSIS aja. Nih, barang-barangannya. Jagain ya. Iya. Aduh Gi, lu jangan bete gitu dong. Gua sama Winda aja udah pernah ngerasain gimana repotnya ngurus tuh bayi. Sekarang giliran lu dong. Gi, kalau lu lagi bete, lucu banget tau gak? Apaan sih lu? Tawa aja lu. Ntar juga ngerasain bagian repotnya. Lagian sih lo orang lagi marah juga bercandain. Udah. Heru, lo mendingan berdoa aja. Mudah-mudahan tuh bayi bisa cepet ditemuin sama orang tuanya. Biar lo juga gak repot ntar. Iya, gue yang salah. Sorry ya.
udah berarti tidur nih. Kenapa bos? Bagi pet. Tuh kan ada suara bayi. Di mana ya? Apa saya salah dengar? Gak mungkin ah. Teh, Aminah, bangun. Atun. Aya naon deui sih? Teh, tadi tuh ada suara orok lagi nangis. Suara orok. Heeh nya, Tun. Aya suara orok. Di mananya? Tadi kan saya sudah tanya sama Teteh. Tun. Suaranya dekat. Di rumah ini gitu. Tapi kan di sini nggak ada bayi, Teh. Iya ya, Tun. Hore, kita udah sampai nih. Kenapa? Kamu masuk ke tempatnya? Iya. Masuk ke tempatnya ya? Maaf ya, nggak bisa ngasih kamu tempat yang layak. Gimana dong ya? Habis kalau aku bawa kamu ke tempat orang-orang rumah, jadi berabe kan? Jangan-jangan di rumah ini pernah ada ibu-ibu bunuh diri sama anaknya. Aduh, Teteh jangan nakutin. Bisa aja lagi, Tun. Apalagi ini kan malam Jumat Kliwon. Tuh kan Teteh nakutin lagi. Ya udah, mending kita cari tahu apa benar di rumah ini ayah jurik nak. Aduh. Kamu jangan nangis dong ya. Please, kamu jangan nangis. Ntar kalau kamu nangis, berabe. Ntar orang rumah pada tahu. Bukan baru aja dibilangin, nangis lagi. Kayaknya suaranya dari gudang deh. Ini gara-gara kamu ngencingin aku. Badan aku jadi basah nih, anget-anget tau nggak? Bener, aku harus ganti baju nih. Kamu tunggu sebentar di sini ya. Ya, cukup. Tunggu sebentar ya. Kamu tidur di sini ya. Yuk kita lihat itu yuk. Enggak ah, Teteh aja sendiri, saya mah takut. Kita berdua ngeliatnya. Nanti kan kalau kamu pingsan, ada yang nolongin. Tun, kita lihat itu. Tuh kan, Tun, benar. Suaranya dari dalam gudang. Coba deh kamu dengerin. Dirimu yang aku cinta, dirimu yang aku sayang, berikan aku. Bentar doang ya. Gitu dong ya. Gitu ya. Setan. Gue bukan setan. Buki. Lo berdua ngapain sih pada kesini? Hah? Ketok pintu dulu kan bisa. Kagetin gua aja. Lagian Mas Ugi ngapain malam-malam di dalam gudang? Iya. Urusan gua dong, mau tahu aja. Lo berdua ngapain ke gudang malam-malam? Ngintipin gue? Iya, Mas Ugi. Saya dengar suara bayi dalam gudang, Mas. Bayi? Dari mana asalnya bayi? Gua kemarin di sini aja nggak dengar suara apa-apa. Lo berdua ngigo ya? Bisa bangun tidur kan? Ngigo lo berdua. Udah masuk tidur lagi. Mas Ugi kok? Mas Ugi bau pesing. Tadi gue pas di gudang, gue digancingin tikus gitu. Makanya gue mau ganti baju sekarang. Lo udah, sana. Yuk.
siapa kamu bawa ke sini? Ini mah bayi adiknya Winda. Adiknya Winda. Kok kamu bawa ke sini? Kenapa? Terus mau diapain? Gini mah, Winda minta tolong ke aku, suruh jagain adiknya untuk sementara waktu. Soalnya Winda itu sedang pergi sama orang tuanya keluar kota mah, ada saudaranya yang sakit gitu di Cianjur. Loh, kok nggak diajak sekalian? Memangnya nggak ada pembantu? Gini loh Ma, aku udah bilang soalnya. Cuman kata Winda pembantunya lagi pulang kampung. Terus saudaranya tuh mah yang lagi di Cianjur tuh sakitnya parah banget. Jadi kalau misalnya bawa adiknya kan ntar nular. Bayi kan sensitif mah. Loh, harusnya kan kamu bisa bilang. Kita juga di sini kan lagi kerepotan. Kalau kamu nggak bisa ngurus bayinya, kita juga kan yang malu. Ya Mama tenang aja. Pokoknya sebentar lagi aku balikin kok. Udah telepon-teleponan sama Winda. Mau dibalikin sekarang? Loh, memangnya bayi ini ada di sini tuh dari kapan? Dari kemarin. Dari kemarin? Kok Mama nggak tahu? Ya, Mama kan sibuk. Nggak mungkin Mama tahu kalau di sini ada bayi. Orang aku ngapa-ngapain setiap hari aja Mama nggak pernah tahu. Kamu nyindir Mama ya? Ya, maaf Ma, bukannya mau nyindir Mama. Tapi, maaf ya, aku buru-buru, aku harus pergi dulu. Ya, Ma? Dadah. Loh, Liana? Aku juga heran. Emangnya Winda masih punya adik bayi segede gitu apa? Jangan-jangan dia bohong. Halo? Halo, Jeng Sofi. Jeng Lucy, apa kabar? Ada apa nih? Gini, Jeng. Saya mau tanya. Memangnya Jeng sudah ngasih adik ya buat Winda? Kok nggak bilang-bilang, Jeng? Memangnya hamilnya kapan? Adik buat Winda? Hamil? Aduh, Jeng Lucy ngomong apa sih? Gini, Jeng. Tadi anak saya bawa bayi ke rumah. Malahan kata dia dari kemarin, Jeng. Waktu saya tanya, katanya bayi itu adiknya Winda. Anak bayi? Saya heran, Jeng. Setahu saya Winda kan nggak punya adik bayi. Makanya saya telepon, Jeng. Ya sama, Jeng. Kemarin Winda datang ke rumah saya bawa bayi. Pas saya tanya, katanya adiknya Liana. Enggak, Jeng. Saya nggak punya bayi. Men, gue mohon sama lo, tolong giliran gue, lo yang gantiin deh. Sorry. Ini udah bagian dari kesepakatan, oke? Tapi lo tahu sendiri kan, nyokap gue tuh galak banget. Kalau perlu nih, semua perlengkapan nih bayi, gue yang tanggung, ya? Nggak bisa, Her. Ini konsekuensi dari persahabatan. Ingat, persahabatan kita jangan sampai dicoreng yang namanya sogok-sogokan. Ayo dong, udah deh, lu tuh pasti bisa lagi. Gue bisa, si Liana bisa, Uki bisa, lu juga pasti harus bisa, ya? Bener banget. Heru, denger ya, anggap aja ini tuh latihan. Nanti kalau lo berumah tangga, terus lo punya anak, jadi lo gak usah canggung lagi, gitu. Ya tapi tuh nggak mungkin loh, karena kita masih SMA. Sayang, kamu pasti bisa kok. Masa cowok aku jadi lemah kayak gini, ya? Darcy, buka pintunya, cepetan. Ini gue, Heru. Apaan, Mas? Jangan kencang-kencang. Nanti ketahuan Mami bisa berabe. Maaf, Mas. Tapi itu bayi anak Mas Heru sama Mbak Dayan ya? Enak aja lu. Itu bukan anak gue lagi. Terus anak siapa dong? Udah deh, mendingan lu gak usah banyak nanya. Gue mau minta tolong sesuatu sama lo. Tolong apaan sih, Mas? Nah gini, ini bayi kan udah lama gak tidur sama nyokapnya. Nah, ini malam lo klonin dia ya. Tapi saya kan bukan emaknya, Mas. Ya, lo kan sama aja kayak emaknya. Lo kan cewek juga kan? Iya sih, Mas. Udah deh, gak usah banyak protes. Cuma nih malam doang. Gimana ya, Mas? Lo masih mau kerja di sini nggak? Iya sih, Mas. Iya, mau. Gitu dong. Tuh bayinya, ya.
Lihat penderitaan. Lihat, cantik banget kan gue. Gue bisa nyelamatin diri dari penilaian buruk anak-anak. Dan sekarang gue bebas. Secara dia tuh pembantu gitu loh. Dia pasti bisa ngurus anak. Besok tinggal gue balikin aja tuh bayi. Selesai masalah gue. Heru dilawan. Mas Heru. Mas. Ada apa lagi sih? Ada apa lagi? Anu mas, itu bayinya nangis terus. Secara lo kan pembantu, lo pasti bisa nangis bayi nangis gitu loh. Saya tahu mas, saya itu pembantu. Tapi saya kan belum pernah punya anak. Mas kan tahu saya masih gadis. Lo sih memang gak bisa diandelin. Udah ayo. Cek, kalau bayi nangis kayak gini, lo liatin dong. Dia tuh lagi ngopol apa beol. Ngopol enggak? Beol juga enggak. Bayi, lu ngomong dong, jangan nyusahin orang. Sambet kali mas. Sambet palai lo, Peyang. Terus kenapa dong mas? Iya, ini gue juga lagi mikir sih. Nah, bayi, lo pasti aus kan? Nah, lo tunggu di sini. Sih, lo jagain dia ya. Dirimu yang aku cinta, dirimu yang aku sayang. Ini kan namanya teman, nyari gebetan, jarang ngajak jalan, nyari kesempatan. Ku cewek teman, lu pikir lu aman, lu pikir tantangan, hidup lu gak nyaman. Ini kan namanya teman, curi kesempatan, selalu gebetin cewek orang. Kalau hidup lo mau aman, jangan ikut cewek teman. Kita lihat saja salah satu temanku yang so cool, so player, tapi tetap malu. Ngapain kamu malam-malam ada di sini? Gua buat susu mah. Gua keceplosan lagi. Udah deh, kiamat deh, mati deh, gua mati. Buat siapa? Oh iya, Heru cuma pengen nostalgia aja mah. Jadi Heru buat susu di botol ini mah. Masa buat kamu di dot? Enak loh mah, mau nyobain? Yaudah ya, Ma ya. Nah ini bayinya bisa tidur sama lo. Berarti dia kecapean sih. Mas, saya tidur lagi ya. Ya Allah sih. Ya udah tidur sana. Kemana ini si Darsi? Kok jam segini belum nyiapin makanan sih? Darsi! 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 Kenapa sih, Bang? Heru! Kamu udah bikin malu mama. Kamu juga, Darsi. Berani-beraninya kamu godain anak majikan. Baik gitu. Nyonya. Mah, bangun, Mah. Mah, jangan bikin Heru takut dong, Mah. Mah, Heru sama Darsi tuh gak ada apa-apa. Dan anak itu adiknya teman Heru, Mah. Sebentar lagi juga mau diambil. Mama tuh cuma salah paham. Mah, mana mungkin sih, Mah, Heru sama Darsi gitu.
Kayak nggak ada cewek lain aja mah. Ya. Bener nggak sih dia janji jam segini? Ntar salah lagi. Bener kok, ntar dia juga datang sendiri. Nah itu dah ya. Bersamamu adalah anugerah bagiku. Aku hanya ingin kau bahagia. Sudah cukup bagiku. Kamu kenapa sih sayang? Muka kamu kusut gitu? Gimana gak kusut? Semalaman gue mesti ngurus ini bayi. Mana nyokap gue bawaannya ngomel-ngomel mulu lagi. Udah lengkap penderitaan gue. Ya itu sih masih wajar kali. Nah gue, nyokap gue tuh sampai pingsan-pingsan gara-gara ngeliat gue tidur di kamar pembokat. Dikira gue ngapa-ngapain sama pembokat. Sob, lu tuh masih enak ya tidur di kasur. Lah gue udah tidur di mobil. Main kucing-kucingan sama nyokap. Terus di mobil bawa tokai lagi. Gimana gak apes coba gue? Pada curhat. Udah deh, nggak usah cerita penderitaan masing-masing. Karena kita semua tahu, kita ngerasain penderitaan yang sama, ya kan? Sekarang yang harus kita pikirin, nasib bayi ini ke depan gimana? Nasib kita juga kali. Ya, maksudnya, apa kita masih mau giliran ngerawat bayi ini? Kalau gue sih nggak ada masalah ya. Soalnya gue udah mulai sayang sama nih bayi. Lihat deh, lucu, ngegemesin. Tapi gue gak enak sama bokap nyokap gue. Bohong terus kan gak enak, lu tau sendiri. Kalau emang enggak, terus gimana? Gini aja, gimana kalau kita kasihin tuh bayi ke panti asuhan? Men, lo tuh kenapa nggak bilang dari tadi sih? Ide lo tuh brilian banget tau nggak? Biasa, ide brilian tuh selalu datang belakangan ya. Terus kalau udah di panti kita masih bisa lihat nggak? Emang kenapa? Iya, gue sih sebenarnya udah sama kayak Winda. Gue udah sayang banget sama nih bayi. Jadi gimana nih? Ya udah, kita kirim aja ke panti asuhan biar nggak repot. Kok pada diem sih? Kita udah ada di depan panti nih. Kok nggak ada yang bergerak? Win, jangan sedih gitu dong. Aduh, gimana ya? Gue tuh nggak yakin kalau ini jalan yang terbaik, tau nggak? Terus gimana? Apa nggak ada solusi lain, Win? Gue sih nggak punya solusi lain, cuman gue nggak yakin kalau ini yang terbaik buat dia. Emang harus dikasihin ya? Terus yang berani nyerahin siapa? Kalau gue sendiri, gue juga gak mau. Kita rame-rame aja yuk. Terus kalau ditanya ini anak siapa, kita mau jawab apa? Siapa yang mau ngakuin? Gini aja, mendingan kita taruh nih bayi di depan pintu panti. Habis itu pasti ada petugas yang nemuin tuh bayi, ya? Nah, itu maksud gua. Iya, aduh Her. Kenapa ide cemerlang lu selalu datang belakangan sih? Men, jagoan itu selalu muncul belakangan. Kalau jagoan muncul di depan, habis dong. Oke Win, sekarang tugas lo antar bayi itu ke situ sesuai omongannya si Heru. Kok gue sih? Win, lu kan yang paling berat ninggalin bayi ini. Jadi anggap aja sebagai salam perpisahan. Ya? Bantuin gue, Li. Yuk. Kenapa bayinya ditaruh di situ? Kenapa nggak di depan pintu aja? Tega apa takut? Udah. Gue juga lagi jadi nggak tega ngebiarin bayi itu sendirian. Gue juga gak tega. Kita ambil lagi aja yuk. Yuk. Terus gimana? Masalah nanti gampang dipikirin. Yang penting duluin hati nurani. Oke, Ki.
Tadi kan lo bilang masalah itu gampang buat dipikirin. Tapi gue sampai sekarang tuh masih bingung. Apa lo masih punya ide? Hah? Gini loh, kita taruh bayi ini ya di rumah salah satu antara kita. Nah misalnya kita taruh di rumahnya Winda atau enggak di rumahnya Yan, kayak gitu. Wah kalau gitu berat men. Soalnya kita nggak bisa bebas keluar masuk untuk nengokin dia. Iya nggak? Bener-bener. Kita juga kan pasti pengen berlama-lama liatin dia. Udah lucu, gemesin. Gimana kalau kita nyewa rumah aja? Gak usah mahal-mahal. Ntar kita beresin bareng-bareng, terus kita tinggal di sana. Seru nggak? Dan jadinya bayi itu punya tempat tinggal, terus kita juga punya tempat kumpul. Asik kan? Daripada harus ngumpul di taman kayak beginian gak jelas, kehujanan, kepanasan. Dan rumah itu juga bisa kita jadiin markas alias base camp. Gimana? Brilliant sayang. Aduh, ide kamu bagus banget sih. Cakep kayak orangnya. Dasar. Wah, emang idenya bagus kan? Oh ya, idenya bagus juga sih. Cuman, coba dipikir. Waktu kita sekolah, siapa yang rawat dia? Iya. Babysitter aja. Kita sewa babysitter. Jadi pas kita lagi sekolah, kita nggak usah pusing-pusing mikirin dia, ya kan? Babysitter. Musyawarah untuk mufakat. Gue setuju. Sekarang kita sewa babysitter, udah itu kita kontrakin rumah. Oke? Setuju gue. Akhirnya problem kita selama ini selesai juga. Yap, lo bener banget Sob. Dan kita udah nyelamatin nyawa bayi itu. Dan pastinya kita nggak kucing-kucingan lagi sama nyokap, ya nggak? Wait, stop. Ada satu hal yang belum kita selesaiin nih. Apaan tuh? Bayi itu butuh nama. Oh iya. Kasian kan? Pohon aja punya nama. Masa tuh bayi nggak punya nama? Kasih nama kakak. Aston aja. Ronaldinho gimana? Gua nggak setuju. Gimana kalau Saripudin? Ya, nggak kelas banget namanya. Siapa ya? Apa ya? Gue punya ide. Bayi ini kan kita dapat nemu nih. Gimana kalau kita kasih nama Nemu? Simpel kan? Kita nemu. Nemu dong. Nemu. Jadi gimana? Keputusan terakhir? Nemu? Setuju? Mbak Indah, bentar Mbak. Ya mas. Gini Mbak. Bengkok kan Jadi tugas pertama Mbak jadi babysitter. Yang terpenting di siang hari pas kita lagi pada sekolah, ya kan? Kalau malam gampang Mbak, kita bisa rolling, tuker-tukeran buat jaga nemu. Iya mas. Dan pokoknya tugas Mbak Indah di sini urusin makannya, minumnya, dan semua keperluan nemu. Oke Mbak? Baik mas. Hei, Bunda. Sayang, seru banget ya kalau kita punya bayi sendiri. Ya, kalau sekarang ini sih aku masih enjoy aja. Nggak tahu kalau udah punya bayi sendiri. Ih, sekarang aja udah enjoy sama nemu, apalagi ntar sama anak sendiri. Emang harusnya gitu ya? Iyalah. Sayang, gimana kalau panggilan kita ganti, jangan pakai nama sendiri. Terus pakai apa dong? Pakai nama panggilan Mami, terus Papi. Seru kan? Papi, Mami. Seru juga. Sayang, nanti kalau kita udah nikah, kita punya anak berapa ya? Aku maunya
kurang, Mami. Kurang banyak. Aku maunya 11. Banyak banget. Iya dong. Mami, anak pertama kita jadi kiper. Terus tempat berikutnya jadi back. Terus 4 lagi jadi gelandang. Sisanya 2 lagi jadi striker. Aku ingin selalu denganmu, warnai hidupku, ingin selamanya bersamamu. Dirimu yang aku cinta, dirimu yang aku sayang, berikan aku tulus cintamu. Cintaku takkan pernah hilang, janjiku setia padamu, kau selalu. Gak mau, ininya gak mau. Hei, kau! Hei, kau! Hei! Hei! Hei, kau Dedi kan? Iya. Iya, Pak. Saya Dedi. Dan kau pasti Winda, betul kan? Iya, Pak. Sudah menikah kalian rupanya? Belum, Pak. Enggak, Pak. Belum. Kita belum nikah, pacaran aja baru kemarin. Iya, sama dia. Enggak, cuma sama lo ya. Jangan bohong kau. Aku tadi dengar kau panggil ayah bunda apa itu? Hah? Dan ini bayi siapa? Hah? Bayi siapa ini? Ini, Pak. Ini. Anak. Kalau yang ini nemu, Pak. Nemu ya, Pak. Nemu. Bayi Nemu? Nemu? Iya. Iya, Pak. Nemu dari perut kau? Hah? Macam mana pula kau Nemu? Kalian berdua ini sudah mencoreng nama baik sekolah Saza. Pak, Bapak nggak akan ngerti, Pak. Sudahlah, jangan banyak cakap kau. Pokoknya besok aku tunggu kalian berdua di ruangan saya. Mengerti kalian? Kita masih bisa jelasin. Mengerti kalian? Terlalu. Pak, ini bukan anak saya, Pak. Sama bunda. Aduh, Nemu kamu kemana sih? Mama kangen banget nih sama kamu. Udah. Beda, tolong beda. Masukin, Mbak. Kalian dari mana sih? Kalau pergi bilang dong. Aduh. Cepetan dah, udah. Aduh, gawat, Sob. Bener-bener gawat. Kenapa lu baru pulang gawat-gawat? Hah? Lu sambet lo? Sambet engkong lu. Lu semua tahu nggak? Waktu tadi gua sama Winda jalan-jalan, gua tuh ketemu Pak Simbolon, men. Terus dia kira kita berdua tuh udah nikah. Terus itu tuh anaknya kita berdua. Aduh. Dan gua nggak bisa ngelak dong secara gua sama Winda tuh udah bilang gua ayah, dia bunda. Gua nggak tahu harus ngapain lagi. Besok tuh gua harus ngadep kepala sekolah sama Winda lo nggak? Nah, men, gua ada ide, men. Gimana kalau kalian berdua tuh nikah beneran? Atau nikah siri? Atau kawin kontrak sekalian kalau perlu? Yang penting kalian berdua tuh ada bukti kalau kalian berdua nikah. Apaan sih lo? Please, yang bener dong kalau ngasih saran. Lu lagi bener-bener nggak tahu nih. Lo tau nggak? Gua sama Winda tuh terancam DO. Saran lu nggak bener banget sih. Ya teman lu lagi susah, lu bantuin dong. Saran yang bener. Saran gue, gini lo. Sekarang lu berdua temuin orang tua lu masing-masing. Terus kawin deh. Aman kan? Nggak ada yang bener ya semuanya. Gampang. Lo bilang aja udah cerai ya kan? Status lo akan balik single lagi. Apaan sih? Lo semua pada ngaco ya. Apapun alasan, saya tidak terima. Dengar. Kalian saya beri waktu selama 1 minggu untuk mencari sekolah lain. Kami di sini tidak menerima murid yang sudah menikah ataupun punya anak. Aduh, Pak. Kita nih bener-bener belum nikah, Pak. Apalagi punya anak. Itu tuh anaknya tantenya dia nih, Pak. Tante saya, Pak. Tes DNA juga nggak apa-apa deh, Pak. Tapi beneran, itu tuh bukan anak kita. Kita tuh belum nikah, Pak. Serius deh.
Bapak tuh suka nonton infotainment kan? Lah, dari mana kau tahu? Ada deh, Pak. Lantas, apa hubungannya kalau aku suka nonton infotainment dengan kasus kau ini? Hah? Apa hubungannya? Gini, Pak. Kalau Bapak emang suka bener-bener nonton infotainment, Bapak pernah lihat nggak pernikahan saya sama Winda? Enggak kan? Nah, itu, Pak. Artinya kita tuh belum nikah. Lah, kalian pikir ini aku kepala sekolah bodoh apa? Hah? Dengar, kalian berdua ini sudah salah. Sudah bersalah. Jadi kalian berdua harus menerima konsekuensinya. Aduh, Pak, jangan dong, Pak. Pak, kita berdua tuh emang belum nikah, Pak. Apalagi punya anak, Pak. Jadi gini, Pak, ceritanya, Pak. Kita kan sekarang lagi pacaran, Pak. Terus kita berangan-angan supaya kita biar punya anak nantinya. Terus akhirnya saya latihan deh sama Winda. Saya jadi ayahnya, Winda jadi bundanya. Dan anaknya pun bukan anak saya, Pak. Itu anak bibi saya, Pak. Begitu rupanya. Serius, Pak. Baiklah. Tapi ingat, kalau nanti kalian pacaran, jangan sampai kebablasan. Supaya kalian tidak punya anak sebelum waktu itu. Yang ngerti kalian? Iya, Pak. Oke. Iya, Pak. Dirimu yang aku cinta, dirimu yang aku sayang. Kalian harus jawab dengan jujur. Jangan ada yang disembunyikan. Sebenarnya itu bayi siapa? Kalian tidak terlibat penculikan dan perdagangan anak kan? Ya enggak lah, Ma. Masa kita setega itu sih? Lalu kalian dapat bayi itu dari mana? Gini loh, Ma. Ceritanya Tante... sebenarnya kalau mau diceritain sedih banget, Ma. Jadi mungkin orang tuanya nggak sanggup ngebiayain keluarganya. Terus dia buang bayi itu deh. Nah, kita tuh nggak sengaja ya nemuin bayi itu. Ya daripada dosa ngebiarin aja. Terus kita rawat deh. Oh, jadi begitu ceritanya. Lain kali tuh kalian kalau ada apa-apa ngomong. Jangan bikin orang tua kalian semua panik, ngerti? Tadinya juga kita udah niat mau cerita ke Tante, ke Mama, terus orang tua teman-teman yang lain. Cuman keburu ditanya duluan ya. Syukur deh. Maaf banget ya. Iya, Ma, maaf ya, Tante. Kita janji nggak akan ngulangi lagi, ya nggak? Iya. Pemirsa, kasus penculikan terjadi lagi. Kali ini menimpa pasangan muda Bapak Adi Kuncoro dan Ibu Setiawati. Mereka mengaku telah kehilangan anak mereka yang bernama Rasya Kuncoro Adi selama seminggu. Lihat. Itu kan sama kayak foto yang nemu. Iya deh kayaknya. Iya. Coba gedein volumenya. Untuk mengetahui kronologi kejadiannya, di studio kami telah hadir Bapak Adi dan Ibu Adi selaku orang tua korban. Selamat sore, Pak Adi. 081, bisa Ibu ceritakan bagaimana awal kejadiannya hingga kemudian anak Ibu dinyatakan hilang? Begini, waktu itu... Kuncinya mana ya? Kenapa, Pak? Loh, bukannya tadi Papa yang pegang? Ya, kok nggak ada ini? Terus gimana? Bu, bentar ya. Oh. Ibu tunggu di mobilnya, biar aku ke dalam ya, nyari ya. Ya udah. Ya? Siapa ya? Pipis lagi. Sama si pipi. Mbak, boleh saya minta tolong sebentar? Apa ya? Saya titip anak saya kebelet pipis, saya mau ke toilet yang di dalam. Titip ya, Mbak ya? Oh, bisa. Silakan, Bu. Tolong ya, Mbak ya. Ibu Budi apa kabar ya ampun? Mana aja sih? Nah, di sini aja. Gimana kabarnya, baik kan? Aku lupa, anakku ada di luar. Aku buru-buru ya. Nomor telepon masih sama kan? Ya udah, nanti aku telepon ya. Dah. Tunggu ya, Pak, kuncinya. Loh, Bu, anak kita mana, Bu? Rasya, Pak. Rasya.
Aduh, gawat ya, bener-bener gawat. Kenapa men? Fotonya nemu tuh udah dipampang di mana-mana tau nggak? Terus orang tuanya tuh udah nyariin seminggu. Iya, kita juga udah tahu kok. Malah tadi orang tuanya diwawancara di TV. Aduh, jadi kita mesti gimana dong nih? Itu dia tuh yang tadi gue pikirin. Kita telepon Lugi aja ya. Ya udah, lu telepon aja. Halo, Gi. Lo cepetan ke kontrakan. Penting. Kayaknya kita nggak mungkin ya nyerahin langsung. Zaman sekarang bro, orang nggak gampang percaya. Ya, mending kalau dia anggap kita bener-bener buat nolongin nemu. Tapi kalau enggak, malah nyangka kita penculik. Hah, gimana? Gua nggak setuju, Gi. Gimana pun juga kita harus balikin nemu ke orang tuanya. Lu semua pada nggak nyadar apa? Gimana rasanya orang tua yang kehilangan anak? Emang lo tahu rasanya gimana? Ya justru itu gua nggak tahu. Oke, dari awal gue udah setuju kan balikin nemu ke bokap nyokapnya. Tapi caranya gimana? Itu persoalan. Ya gue nggak mau aja. Nanti kebaikan kita malah berujung di penjara. Serem kan? Teman-teman, tadi dulu nih. Pasti Heru punya solusi. Ya kan, Ru? Aduh, tapi ntar ya. Gue kebelet nih, ya. Mana sih? Yaudah. Gimana kalau kita tuh ngasihin si nemunya pakai cara waktu kita ngasihin dia ke panti asuhan? Panti asuhan. Nemu. Ya ampun, sebenarnya Mami sedih banget berpisah sama kamu. Tapi sayang, mudah-mudahan kita ntar ketemu lagi ya. Nanti kalau ayah sama bunda jadi nikah, kamu harus datang, ya. Nanti bunda pangku kamu sambil difoto. Kamu tuh jahat banget sih, Nemu. Kenapa sih harus ketemu sama bunda dulu kalau kita harus pisah? Hati bunda kan sakit. Bunda nggak rela ninggalin kamu. Kamu lagi bisa nih. Ya udah, cukup sampai sini nangis-nangisannya. Sekarang kita harus ngantar nemu ke orang tuanya. Ntar kalau nangis terus, rencana kita bisa berantakan dong. Ya kan? Win, lu aja yang nganter ya. Aduh, gue gak berani deh. Lagi gue udah lemes lo aja. Ya udah kalau gitu, nemunya kita tinggal di sini aja ya. Bersamamu adalah anugerah bagiku. Aku hanya ingin kau bahagia. Sudah cukup bagiku untuk mengerti dirimu. Halo? Ku harap kau bisa Pak, mengerti aku. anak bapak udah ada di depan rumah. Ingin selalu denganmu. Ya, Bapak. Hidupku untuk selamanya. Dirimu yang aku cinta, dirimu yang aku sayang. Berikan aku tulus cintamu. Cintaku takkan pernah hilang. Janjiku setia padamu. Kau selalu
rasa. Ternyata kayak gini ya rasanya orang tua yang ditinggal sama anaknya. Padahal kita cuma orang tua palsu kan? Iya nih, saking sedihnya gue sampai kebelet pipis. Lu sih emang beser. Gi, Udah sayang. nggak apa-apa deh. Nanti kita punya anak 11. Yang penting semuanya harus kayak nemu. Punya anak 11? Lu pikir lu tuh anak kucing apa?